Sekarang kan seperti Pak Gubernur beredar kemana-mana, sudah di framing Gubernur Jawa Barat musuh Islam, Gubernur Jawa Barat musuh pesantren. Dilihat dulu, cenah deui aya kabar bahwa ke pesantren mah tepati perhatian. Saya baca lebih-lebih misalnya kalau pesantren sok ancur karena politik disalahkan. Nah, lamun gubernur nyebutkan pesantren ancur karena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol, itu saya simpulkan gubernur blow on, itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing jenggelutna, lain ukur hanya sebatas miwir ngomong di bibir. Bagaimana kiai mau lepas dari politik? Assalamualaikum Kang Aceng. Aduh Kang Aceng ajen teh aya ngewak naon ieu Kang Deddy Mulyadi nepikeun ka nyebutkeun gubernur tit gitu. Urang we ge nya teu tega nyebutkeun gubernur tit anu sapertos disebutkeun ku Kang Aceng ieu. Kang Aceng teh kunaon sok nyarios lamun misalkan aya kateungeunna atau ka teresep kitunya nepikeun ka kuar-kuarna dina dakwah ciga kitu-kitunya dina forum gitu. Terus ayeuna mungkin orang teh beranggapan bahwa meureunan oh ieu teh siga nama gara-gara mungkin hibah pesantren ya dangukeun ya. Masalah hibah pesantren Kang Deddy Mulyadi mah hoyong merata gitunya, pemberian dana bantuan kepada pesantren gelontoran uang teh gede loba gitunya, bantuan anu dibere ku pemerintah ieu loba gitunya ka pesantren teh nu eta-eta keneh wae. Tah ayeuna Pak Deddy hoyong ngabersihan tina etana gitu, alurna kudu jelas jig-jigan duitna gitu. Meh pasantren anu leutik oge menang bantuan, henteu karena pasantren anu gede anu eta-eta wae gitu. Jadi hayang merata. Tah ayeuna geus beda pemerintahanana, beda kebijakanana, ku Pak Deddy Mulyadi mah kudu sagalaning eces bentes tur tetela. Saya menyayangkan kepada para netizen yang terlanjur menghujat Kiai Haji Aceng Abdul Mujib dikarenakan menonton video beliau yang hanya sebatas potongan, dan saya mengecam keras kepada pengupload video tersebut. Goblok Anda itu. Kalau begitu saya juga sangat menyayangkan Pak kepada Kiai Haji Aceng Abdul Mujib terkait pernyataan beliau kemarin yang poporongos popolotot bari nantangan gelut. Kenapa beliau tidak bisa menyegalisanya gitu sehingga memancing para netizen untuk berpendapat gitu Pak. Jadi gini ya Pak ya, kalau netizen itu mereka kan berpendapat sesuai apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar gitu. Lepas dari tujuannya baik atau tidak, mereka hanya berpendapat kenapa gitu seorang kiai haji, seorang tokoh agama, ulama bisa melontarkan kata-kata kasar seperti itu gitu Pak gitu. Apalagi menyinggung satu nama yang mungkin memang beliau tujukan kepada Gubernur Jawa Barat gitu, yang mana kan anak-anaknya Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Aing itu kan banyak ya Pak ya. Jadi ya mereka wajar aja kalau mereka mungkin bukan menghujat kali ya, lebih tepatnya ke menyayangkan gitu Pak, kenapa harus berkata kasar gitu. Walaupun setiap penceramah, setiap tokoh agama, para ustadz, para kiai itu mereka punya caranya masing-masing untuk menyampaikan pesan-pesannya gitu. Tapi yang disayangkan itu kenapa Kiai Haji Aceng Abdul Mujib kemarin berbicara di forum besar, beliau mengatakan bahasa yang kasar gitu. Jadi Mulyadi buka suara soal aksi premanisme proyek di Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bicara terkait aksi premanisme di Jabar. Menurut Deddy, premanisme di wilayah yang dipimpinnya ini mengingkar hingga tingkat pemerintah daerah. Hal tersebut disampaikan pada Deddy Mulyadi usai menyepakati revitalitas tambak pantai utara seluas 20.000 hektar dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Deddy menilai revitalitas tambak di Jabar merupakan proyek strategis sehingga tidak boleh diganggu oleh siapapun, termasuk aksi premanisme.
Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Hebat Mas Pramono Anung, hasil survei 100% rakyat Jakarta puas terhadap kinerja Mas Pramono Anung, luar biasa. Bang, salah bang, salah. Salah? Bukan 100%, 64%. Hanya 64% yang puas. Sorry salah. Hanya 64% yang puas. Jadi 88% citra saya sebagai gubernur di acceptable oleh publik. Kemudian 64,1% masyarakat puas terhadap hal itu. Di survei itu juga dikatakan citranya tinggi banget, tetapi tingkat kepuasan walaupun sudah 64%. Ini kan bagi saya juga udah baik banget, bagus banget. Bisa lebih dari itu. Sarannya apa? Supaya saya lebih konten, lebih itu. Saya enggak lah, saya kerja aja. Saya lebih senang teknokrasi. Saya bukan orang yang kemudian terlalu banyak tampil di sosmed. Enggak. Saya lebih senang kerja real. Hanya 64% masyarakat Jakarta yang puas terhadap kinerja Mas Pramono Anung, kok bisa bangga? 64% udah bagus banget menurut saya. Bagus dari mana? Penilaian Litbang Kompas ini surveinya sama-sama 100 hari kerja. Lihat dibedakan ya. Kang Deddy Mulyadi, tuh lihat nih beritanya. 94% lebih masyarakat Jawa Barat puas terhadap kinerja Kang Deddy Mulyadi. Tuh, Pak Prabowo lihat nih sama-sama 100 hari kerja. Lihat 81% lebih yang puas terhadap kinerja Pak Prabowo sebagai presiden. Jomplang banget sama Mas Pramono cuma 64%. Bilanglah alasannya ini karena saya nggak ngonten. Kok jadi ngonten yang disalahin? Salahin kinerja Anda dong. Kok jadi ngonten yang disalahin? Kalau saya ngonten ini pasti bisa lebih. Padahal Mas Pramono Anung selalu bilang loh, saya jadi pejabat sudah lama, pernah jadi pimpinan DPR, pernah jadi menteri sekretaris kabinet 10 tahun Pak Jokowi, dekat para elit, dekat Bu Mega, dekat Pak Jokowi, dekat Pak Prabowo. Berarti kan udah terkenal banget, nggak perlu ngonten, harusnya udah 101% kali rakyat Jakarta puas ini. Yang kedua, Deddy Mulyadi juga menegaskan, tugas kita sebagai pemerintah provinsi adalah satu, memberikan penjelasan pada publik. Ini adalah proyek strategis. Proyek strategis tidak boleh diganggu. Karena biasanya dulu di Jawa Barat kalau dengar proyek, pemahaman dari mulai kepala desa sampai berbagai komponen adalah duit, ujar Deddy Mulyadi dalam acara penandatanganan nota kesepakatan pendukung rencana program revitalitas Tambak Pantura di kantor KKP. Deddy Mulyadi juga menerapkan berbagai kegiatan yang terkait pembangunan di Jawa Barat. Ada unsur pemerasan. Untuk itu, Deddy menegaskan proyek pembangunan revitalitas dipastikan tidak ada unsur premanismenya. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Salah sahiji ulama ti Garut nyaeta pangarsa Ceng Mujib nyarios kieu yen KDM tos di framing yen salah sahiji gubernur Jawa Barat musuh Islam, gubernur Jawa Barat musuh pasantren, terus eueuh perhatian ka pasantren gitu nya. Teras deui lamun pasantren turun ka politik eta salah. Malah disimpulkan ku Ceng Mujib, lamun bener gubernurnya rios kitu eta gubernur tolol, eta gubernur bloon, eta gubernur kurang ajar, tanggung jawab jeung gelutna cek Ceng Mujib. Aduh nih sok asarareuwah Ceng gelut-gelut kitu teh abdi mah karareueung. Terus saur Ceng Mujib lamun pagawean diserahkeun lain ka ahlina tunggu kahancuranana. Hapunten Ceng abdi ngiring nyariosnya, hapunten pangarsa. Upami gubernur Jawa Barat disebut musuh Islam, maknya anu musuh Islam ayeuna sodakohna sae, nyumbang fakir miskin, nyumbang yatim piatu, nyumbang nu teu kaduh bumi, apa eta teh ajaran Islam panginten Ceng. Terus lamun disebut KDM eueuh perhatian ka pasantren, sanes teh aya perhatian. Panginten kumargi kamari dana hibah ka pasantren awut-awutan tepuguh ujur puhuna wajar pami bade dibebenah panginten sanes anti pasantren panginten cek. Teras deui dugi ka disimpulkeunnya gubernur tolol bloon. Aduh Ceng sa abdi nu bodo pan Rasulullah teh diturunkeun ka alam dunya teh kanggo nyampurnakeun akhlak manusia. Salah sahiji tina akhlak teh apan bahasa
bahasa Rasulullah masaurna lelei kede nah seueur ulama di urang ayeuna anu bahasa nah henteu nuturkeun Rasulullah. Yang terakhir, dengan begitu proyek revitalisasi tambak nantinya bisa menguntungkan para nelayan. Mulai dari menjadi pekerja dan kegiatan budidaya, pekerja pengelolaan tambak, serta pekerja pengelolaan hasil produksi. Mobil masuk harus bayar, turunin batu harus bayar, pasang jaring harus bayar. Nah, premanisme ini di Jawa Barat harus habis. Selesai, hilang, nggak ada, tambah Deddy Mulyadi. Sebelumnya pemerintah berencana revitalisasi tambak Pantura selama 2 tahun ke depan dengan total calon tambak seluas 78.550 hektar. Tahun ini pemerintah mengejar revitalisasi luasan tambak sekitar 20.000 di 4 kabupaten Jawa Barat, yaitu Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudan TV, pamit. Sampai jumpa.